الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ووحدنا بالأكيدة الصحيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يتمسكون بالمبادئ الإسلامية السامية. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام، وجعلكم من أمتي ذوي الأرحام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan iman, yang telah mengagungkan kita dengan Islam, yang telah memberikan kita akidah yang benar, agama yang benar, keyakinan yang kuat. Atas semua nikmat ini adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, beserta juga daripada nikmat sehat wal afiyah. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut dan menjaga nikmat tersebut. Dan juga nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan hingga saat ini kita duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tiada bukan karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam
yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk selalu tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jalankan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, kata beliau, takwa adalah takut dan segan. Sebagaimana kita takut dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan kita hanya takut saja namun tidak segan. Contohnya seperti apa, masyarul hadirin rahimakumullah? Seperti seorang karyawan kepada bosnya. Seorang karyawan takut dengan bosnya dan juga segan dengan bosnya. Takut apabila ia berhadapan dengan bosnya dan juga segan apabila disebutkan nama bosnya. Namun kita masyarul hadirin rahimakumullah, kepada Allah harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya kebanyakan dari kita tidak seperti itu. Berapa banyak yang takutnya cuman hanya di masjid? Berapa banyak yang takutnya hanya karena pakai peci, baju koko dan sarung? Berapa banyak yang takutnya hanya karena dilihat orang? Berapa banyak yang takutnya karena emang lagi senang saja? Ketika susah, mereka tidak takut lagi kepada Allah. Ketika di luar masjid, mereka tidak takut lagi kepada Allah. Ketika berpakaian biasa, mereka tidak takut lagi kepada Allah. Padahal Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita berada, sendiri, bersama-sama, ramai, keadaan senang, susah. Maka dari itu, jalankan aktivitas kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang tidak panjang ini, mari sama-sama kita ambil satu pelajaran. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau pernah ditanya oleh seseorang. Apa pertanyaannya? Ma dawa'u man yatathaqalu 'anil khairat wa yamilu ila syahwat ma hubbihi lil khair wa ahlihi wa bughdhihi lisyarr wa ahlihi. Pertanyaan ini mewakilkan kita semua, masyarul hadirin rahimakumullah. Seseorang bertanya kepada Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, wahai Habib, bagaimana cara menyembuhkan atau bagaimana cara mencari obat bagi orang yang terkena penyakit, berat menjalankan kebaikan, berat menjalankan ibadah, namun enteng menjalankan keburukan, enteng menjalankan kemaksiatan, padahal hatinya pengen melakukan ibadah, padahal hatinya gak mau ngelakuin maksiat. Bagaimana cara mengobatinya? Ini adalah penyakit kita, masyaallah hadirin rahimakumullah. Ya. Padahal badan sehat, harta ada, ibadah berat, maksiat gampang, enteng. Maka dijawab oleh Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dengan jawaban, fa'ajabahu radhiyallahu anhu wa an salafihi, i'lam anna li hadzal amr asbaban arba'atu. Ketahuilah masyaallah hadirin rahimakumullah, penyakit ini sebabnya ada 4. Sebabnya ada 4. Penyakit berat melakukan ibadah, gampang melakukan maksiat. Yang pertama apa? Al-awwalu al-jahl. Yang pertama adalah karena kita bodoh. Kebodohan yang ada di dalam diri kita menjadikan kita enggan melakukan ibadah. Akhirnya apa?
maka maksiatlah yang dicari. Wa izalatuhu bil ilmi nafi'. Lalu bagaimana cara menghilangkan penyakit bodoh ini? Datang pengajian, cari ilmu yang manfaat. Kalau kita mau sholat, cari ilmu sholat. Kalau kita mau puasa, cari ilmu puasa. Kalau kita mau bisa baca Quran, cari ilmu baca Quran. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, penyakit yang pertama adalah kebodohan. Obatnya adalah cari ilmu yang manfaat. Lalu dilanjut oleh beliau yang kedua, ats-tsani dhaful iman. Penyakit yang kedua kata beliau, lemahnya kita punya iman. Lemahnya iman kita menjadikan gampangnya kita melakukan maksiat, berat melakukan ibadah. Lalu apa obatnya daripada lemah iman ini? Wa taqwiyatuhu bin nazari fi malakutis samawati wal ardh. Obatnya adalah banyak-banyak bertafakkur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat Allah, sebut Allah, sehingga hati kita menjadi kuat, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat yang lain, lihat diri kita sendiri. Bagaimana cara kerjanya jantung, bagaimana lambung kita, bagaimana ginjal, usus, dan yang lainnya. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau usus kita saja satu tidak berfungsi, apa rasanya? Jantung berhenti berdetak, apa rasanya? Lambung kita tidak berfungsi, bagaimana keadaan kita nanti? Siapa yang mengatur semua itu? Ciptaan siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya, maka keimanan kita akan kuat. Maka kita akan menjaga segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur, melakukan ibadah. Lalu apalagi selain bertafakkur atas ciptaan Allah, wa mulazamatul a'malis salihah. Banyak-banyak berbuat baik sehingga keimanan kita akan bertambah dan menjadi kuat. Lalu dilanjut oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad pada penyakit yang ketiga. Apa penyakit ketiga? Tulul amal, panjang angan-angan, banyak rencana. Manusia kita ini tuh banyak rencana. Rencana dunia diperbanyak, rencana akhirat lupa. Kita di tahun baru rencana banyak. Rencana apa? Dunia yang bakal kita tinggalin, yang rencana nggak bakal pasti terjadi. Tapi rencana akhirat, pertimbangan, persaksian, timbangan amal, surga neraka, jembatan Shiratal Mustaqim, itu adalah yang pasti. Bagaimana rencana kita untuk melewati semua itu? Apa pernah kita pikirkan hal semacam itu? Maka tulul amal, panjang angan-angan adalah penyakit kita. Lalu bagaimana cara mengobatinya supaya kita tidak banyak rencana akan yang sia-sia? Wa mu'alajatuhu bidzikril maut wa istish'ari hujumihi fi kulli halin wa hinin. Banyak-banyak ingat kematian. Lalu rasakan kematian tersebut akan datang kepada kita pada satu saat, pada satu waktu yang tidak tahu tentu kapan kematian itu datang. Kalau kita banyak ingat mati, maka rencana dunia nggak bakal menumpuk. Maka rencana yang sia-sia nggak bakal akan kita realisasikan. Malah yang akan kita lakukan, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Kematian akan datang. Lalu ma'asyal hadirin rahimakumullah, penyakit yang keempat adalah aklus syubhat. Kita ini berat ngelakuin ibadah, gampang ngelakuin maksiat, banyak makan syubhat. Sesuatu yang banyak nggak jelasnya, halal haram nggak tahu. Dari mana ini? Nggak tahu. Siapa yang bikin, siapa yang ngasih, nggak tahu. Yang tahu apa?
enak apa enggak, itu aja. Maka yang masuk ke dalam diri kita tidak pasti akan kehalalannya, sehingga menjadikan asupan yang kita makan, kita minum, menjadikan anggota badan kita berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, bagi kita yang mencari nafkah, mencari rezeki untuk orang-orang yang ada di rumah kita, menjadi tanggungan kita. Hati-hati dengan apa yang kita cari, utamakan yang halal agar selamat dirinya dan juga keluarganya. Lalu bagaimana cara mengobatinya daripada makanan syubhat tersebut? Wal khalasu minhu bil wara' ma taqalluli minal halal. Sikap hati-hati terhadap apa yang kita makan dan minum perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Perlu ditanamkan dalam diri kita. Tanya, makanan ini halal atau tidak? Cari tahu ini halal atau tidak dari siapa? Orang muslim atau orang kafir? Supaya apa yang masuk ke dalam diri kita benar-benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mencari yang halal, jangan terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nanti akan berakibat pada kemalasan akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik hidayahnya serta inayahnya sehingga kita dapat menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya di tahun yang baru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga daripada diri kita, keluarga kita, kampung kita, wilayah kita, negeri kita dari segala musibah, bahaya, bala, bencana serta fitnah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya segala apa yang kita hajatkan di tahun yang baru ini, khususnya daripada hajat-hajat kita tentang akhirat, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للأشهر الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن معهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة.